aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 21 Mei 2020 berjudul Apa yang harus kita doakan? Ayat inti kita terambil di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Mari kita ikuti penjelasannya. Ada banyak orang yang berusaha menuruti hukum-hukum Allah, mempunyai sedikit damai dan kesukaan. Kekurangan dalam pengalaman mereka ini adalah akibat suatu kegagalan untuk menggunakan iman. Mereka berjalan sebagaimana adanya di tanah yang beragam, di suatu padang pasir yang kering. Mereka menuntut sedikit bila mereka boleh menuntut banyak, karena janji-janji Allah tidak terbatas. Orang demikian salah menggambarkan penyucian yang datang melalui penurutan akan kebenaran. Tuhan mengkehendaki semua anak-anaknya laki-laki dan anak-anaknya perempuan gembira, damai dan menurut. Dengan penggunaan iman, orang percaya memiliki berkat-berkat ini. Melalui iman, setiap cacat tabiat dapat dipenuhi, setiap kenajisan dibersihkan, setiap kesalahan diperbaiki, setiap keunggulan diperkembangkan. Doa adalah alat kemajuan yang ditentukan oleh sorga dalam pertentangan dengan dosa dan perkembangan tabiat Kristus. Pengaruh ilahi sebagai jawab kepada doa dan iman akan melaksanakan dalam jiwa pemohon segala sesuatu yang dimintanya. Untuk keampunan dosa, untuk Roh Kudus, untuk tabiat yang menyerupai Kristus, untuk akal budi dan kekuatan, untuk melakukan pekerjaannya, untuk sesuatu pemberian yang telah dijanjikannya, kita boleh minta dan janjinya adalah kamu akan menerima. Adalah di atas gunung dengan Allah, Musa melihat contoh bangunan yang ajaib yang akan menjadi tempat kediaman kemuliaannya. Adalah di atas gunung dengan Allah di tempat persekutuan yang tersembunyi. Kita harus merenung-renungkan cita-citanya yang mulia bagi manusia dalam segala zaman. Dengan perantaraan perhubungan dengan sorga, Allah telah menyusun maksudnya dengan anak-anaknya oleh membukakan berangsur-angsur kepada pikiran mereka doktrin-doktrin tentang anugerah. Caranya memberikan kebenaran dilukiskan dalam perkataan. Ia pasti muncul seperti fajar, dicatat di dalam Hosea 6 ayat 3. Ia yang menempatkan diri sendiri di mana Allah dalam menerangi dia, maju dari fajar yang samar-samar kepada cahaya tengah hari yang sempurna. Penyucian yang benar berarti kasih yang sempurna, penurutan yang sempurna, penyelesaian yang sempurna kepada kehendak Allah. Kita harus disucikan kepada Allah melalui penurutan kepada kebenaran. Kata hati kita harus dibersihkan dari pekerjaan-pekerjaan yang mati untuk melayani Allah yang hidup. Kita belum sempurna, tetapi adalah kesempatan bagi kita untuk memutuskan keterlibatan diri sendiri dan doa, dan untuk maju kepada kesempurnaan, kemungkinan-kemungkinan yang besar, pencapaian yang tinggi dan suci diletakkan dalam jangkauan semua orang. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 7, halaman 475 dan 476. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini
akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan di pagi hari ini. Oleh karena kebenaran firman-Mu mengingatkan kembali kepada kami, agar supaya kami terus berdoa dan berdoa di dalam setiap aspek kehidupan kami. Saat ini Bapa, hamba berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat Tuhan, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar di tengah-tengah pandemi COVID-19, mereka tetap memberikan pelayanan dengan penuh sukacita kepada umat-umat Tuhan. Hamba berdoa bagi semua guru-guru, kepala sekolah, dan semua anak didik. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Lindungi, pelihara mereka Bapa dimanapun mereka berada saat ini. Karena mereka pun juga diliburkan oleh karena pandemi daripada COVID-19. Hamba juga menyerahkan tim medis ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, para relawan kesehatan dimanapun mereka berada. Tuhan, curahkan hikmat-Mu kepada mereka, agar mereka melayani setiap masyarakat yang terdampak COVID dengan hati yang penuh sukacita. Hamba juga menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, dan juga saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan, lawat mereka, lindungi mereka, cukupkan kebutuhan mereka. Hamba menyerahkan para pendengar yang setia, yang berulang tahun di hari ini, dengan bertambahnya usia, kiranya Tuhan berkati mereka, biar mereka selalu berkaya dalam hidup mereka untuk melayani Tuhan. Hamba berdoa bagi pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintahan yang paling terendah, yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya hikmat sorga juga Tuhan berikan kepada mereka, agar dapat menemukan metode-metode yang terbaru untuk dapat mencegah dan memutuskan mata rantai berkembangnya virus corona di mana-mana. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah semua terjadi menurut kehendak-Mu ya Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana